Fedrik Leonardo mencatat sejarah baru bagi Indonesia dengan meraih medali emas dalam cabang olahraga panjat tebing di Olimpiade Paris 2024. Ia berhasil memenangkan final nomor speed putra yang digelar di Le Bourget Climbing Venue Saint-Denis, Prancis pada Kamis 8 Agustus 2024. Atlet yang dijuluki oleh netizen sebagai Spider-Man asal Pontianak ini tampil mengesankan dengan catatan waktu 4,75 detik, unggul 0,02 detik dari Wu Peng asal Cina. Keberhasilan Leonardo meraih medali emas ini menjadi momen berharga bagi kontingen Indonesia. Tampil dengan kondisi fisik prima dan psikologis yang stabil, Fedrik Leonardo, atlet panjat tebing Indonesia, akhir Fedrik menjadi penyelamat muka Indonesia di Olimpiade 2024 Paris. Tentu ini tidaklah berlebihan setelah kegagalan cabang olahraga andalan bulu tangkis mempersembahkan medali emas. Fedrik justru meraih di cabang olahraga panjat tebing. Itu untuk pertama kali Indonesia meraih emas di Olimpiade Paris 2024 lewat cabang olahraga sport climbing. Kamis 8 Agustus 2024. Fedrik Leonardo menjadi juara di nomor speed mengalahkan atlet Cina Wu Peng. Alhasil nama Fedrik Leonardo pun menjadi trending topik di lini masa media sosial Indonesia saat ini. Wajar, karena dalam sejarah Olimpiade Indonesia selalu mampu bersaing meraih medali emas hanya di cabang olahraga bulu tangkis. Karena itulah pantas pula jika Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI, Zanuba Arifat Sapso atau akrab disapa Yeni Wahid ini berharap olahraga panjat tebing mendapat perhatian lebih setelah Fedrik Leonardo sukses merebut medali emas untuk Indonesia di Olimpiade 2024 Paris. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mendukung. Saya mendapatkan banyak sekali pesan-pesan, mulai dari pesan langsung, di sosial media saya, di mana-mana, bagaimana semuanya mendukung, semuanya mendoakan banyak sekali. Terima kasih atas doa kalian semua, dukungan kalian semua, afirmasi positif yang telah kalian kirimkan kepada kami semua. Hari ini Indonesia mendapatkan keberuntungan, ya berhasil meraih medali emas pertama untuk kita semua. Karena itu ajangnya adalah ajang Olimpiade. Nanti kalau sudah pulang ke Indonesia karena ajangnya bukan ajang kawinan, kita harapkan bukan cuma ucapan yang kita dapatkan, ujar Yeni dalam jumpa pers di Rumah Garuda Paris, Jumat 9 Agustus 2024 waktu Paris. Fedrik merupakan atlet pertama yang mampu merebut medali emas untuk Indonesia di Olimpiade 2024. Atlet 27 tahun tersebut berhasil mengalahkan wakil Cina Wu Peng pada final panjat tebing nomor speed putra dengan keunggulan 0,02 detik. Yeni mengaku bangga dengan prestasi yang diraih Fedrik. Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu mengatakan prestasi Fedrik sangat bersejarah. Buat kita ini sebuah momen yang sangat bersejarah karena ini buat panjat tebing menjadi pertama yang dipertandingkan di Olimpiade. Kemudian atlet kita bisa bertanding. Malah Fedrik pertama bertanding bisa mempersembahkan medali emas. Untuk catatan kita semua, Fedrik memberikan hadiah luar biasa untuk Indonesia karena catatan waktu angkanya 4,75 detik, kalau digabungkan itu angkanya 79. Jadi angka untuk HUT RI yang ke-79, ucap Yeni. Fedrik sendiri mempersembahkan medali emas Olimpiade 2024 untuk seluruh masyarakat Indonesia jelang hari ulang tahun ke-79. Jadi Fedrik sangat layak menjadi juara dan tentu kita semua masyarakat Indonesia berterima kasih kepada Fedrik Leonardo, atlet dari Kalimantan Barat yang berhasil mempersembahkan medali emas untuk Indonesia. Ini adalah hadiah untuk kemerdekaan Indonesia yang sebentar lagi akan kita rayakan. Fedrik Leonardo merupakan atlet asal Pontianak, Kalimantan Barat. Dia sudah mulai memperlihatkan prestasi sejak 2018 lalu. Dia merupakan peraih medali emas Asian Games 2018 dari nomor Men's Speed Relay yang digelar di Palembang. Pada tahun yang sama ia juga meraih perunggu IFSC Climbing World Cup 2018 di Rusia. Pada 2019 Fedrik berhasil meraih 2 medali emas Asian Championship. Ia meraih emas untuk nomor Men's Speed dan perak untuk nomor Men's Speed Relay. Kemudian pada 2021 ketika dunia masih bertarung dengan pandemi COVID-19, Fedrik kembali memperlihatkan prestasi dunia panjat tebing dengan meraih 2 medali emas IFSC Climbing World Cup 2021 ketika bertanding di Amerika Serikat dan di Swiss. Hanya itu tidak juga. Pada 2022, Fedrik Leonardo makin memperlihatkan sinar prestasi.
Total ada 7 medali diraihnya sepanjang tahun. 3 di antaranya adalah medali emas, yaitu pada 2022 dari World Cup Games 2022 di Birmingham, Inggris, kemudian IFC Climbing World Cup 2022 di Korea, dan IFFC Climbing World Cup 2022 di Amerika Serikat. Sementara di Asian Games 2022 yang digelar di Hangzhou, China, Fredrik berhasil meraih perak untuk nomor men speed relay dan perunggu di nomor men speed. Selain itu, dia juga mendapatkan medali perak Asian Championship 2022 dan perunggu IFFC Climbing World Cup 2022 di Amerika Serikat. Pada 2023, Fredrik Leonardo berhasil menyabet 3 medali, namun ketiga medali itu memperlihatkan bahwa dia menang menjadi yang terbaik di kelasnya. Fredrik meraih 2 medali emas IFFC Climbing World Cup 2021 masing-masing di Korea Selatan dan Amerika Serikat, sementara 1 medali emas lain datang dari Neom Beach Games 2023. Torehan prestasi Fredrik pun dilanjutkan dengan manis lewat medali emas Olimpiade 2024 di Paris. Berikut daftar prestasi lengkap Fredrik Leonardo di dunia panjat tebing internasional. Nah, dari berbagai prestasi dunia tadi, sudah sepantasnya harapan Yeni Wahid bahwa tak cuma ucapan selamat dapat menjadi perhatian serius pemerintah untuk masa yang akan datang. Semoga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.